Baik pemirsa, kita sekarang memasuki pada segmentasi yang ke-6. Telah banyak yang kita dapatkan dari segmen pertama sampai segmen yang kesekian kalinya kita mendapatkan betapa hidup ini adalah semacam ujian kita hanya di dunia ini, hanya beberapa saat. Ada yang mengistilahkan ketika kita menyalakan korek api, itulah waktu kehidupan kita. Nah, lantas seperti yang telah dijelaskan tadi oleh para guru-guru kita, bahwa hidup ini semestinya walaupun ditetapkan keputusan itu di tangan Allah, kita tetap dituntut untuk terus membangun harapan. Nah, bagaimana kehidupan yang telah direncanakan oleh Allah? Kita akan dalami rahasia ini bersama guru kita, Kiai Anwar Sanusi. Silakan, Kiai. Ya, Damai Indonesia, kita lanjutkan kembali untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Camkan nasihat saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tulis semua rencanamu dengan pensil. Penghapusnya serahkan pada Allah. Nanti Allah yang akan menghapus bahagian-bahagian yang salah dan memberikan buku itu secara utuh dan putih kepadamu. Karena yang salah itu akan mendatangkan kemudaratan. Dan yang tidak dihapus oleh Allah, itulah yang benar buat perjalanan hidupmu. Jadi bagi seorang muslim harus husnuzan. Salah satu cara yang menyebabkan orang tidak suka, Allah tidak suka seseorang berdoa, waktu dia berdoa berburuk sangka kepada Allah. Jadi bapak-bapak jangan pernah berdoa begini. Doaku dikabulkan apa tidak ya? Ibu, adik-adik sayang, kewajiban kita berdoa. Jangan pernah bertanya kapan doa itu dikabulkan. Itu ciri orang yang ikhlas dalam berdoa. Kalau di kami di pesantren namanya mukhlasin. Doa yang bersih macam kaca. Doa yang dipanjatkan tanpa memprotes Allah kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Boleh saya perdalam ngajinya sedikit ini. Saya ajak ngaji pesantren saudara. Ada kitab tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama sufi dari Baghdad. Pada halaman 427 kata beliau begini. Di akhirat nanti akan banyak orang-orang Islam yang terkaget-kaget. Dialog dengan malaikat Ridwan. Kata orang Islam begini. Hai malaikat, ini pahala siapa yang membukit dan menggunung? Kata malaikat Ridwan, pahala kamu itu. Kata dia, amalku tidak sebanyak ini. Kata malaikat Ridwan, amalmu tidak sebanyak ini. Doamu sangat banyak. Kalau dulu dikabulkan di dunia, kamu kibir, kamu sombong. Allah berikan kesempatan tenggang waktu beberapa saat. Kau dipanggil ke alam barzah, ke waiting room, masuk ke masyar. Di masyar menjadi gunung doa kita semuanya. Kata malaikat Ridwan, nikmatilah doamu dulu itu. Dan buka pintu surga dengan kunci doa yang pernah kamu panjatkan kepada Allah. Apa bapak-bapak tidak cemburu itu kepada orang-orang ikhlas? Apa ibu-ibu tidak jealous, tidak cemburu itu? Jadi jangan pernah berprasangka kepada Allah. Demikian juga kepada sesama manusia. Prasangka menyebabkan hidup ini sempit. Adik-adik yang memegang teritorial. Bukankah dengan sangka baik kita bisa menciptakan persaudaraan? Bukankah dengan sangka baik kita bisa membuat rizki yang berlimpah? Mana yang gadis-gadis ini? Bukankah dengan berbaik sangka kita bisa mendapatkan cinta sejati? Bukankah dengan berbaik sangka kita bisa menciptakan ukhuwah? Bukankah su'uzzon, negative thinking, menyebabkan tafaruk, menyebabkan mufarakah, pecah belah umat ini? Awalnya semua karena buruk sangka. Kalau kepada manusia saja kita tidak boleh berburuk sangka, apatah lagi pada zat maha pencinta kita yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah. Kapan Allah kabulkan doa kita? Fadhal, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala.
Dikabulkan hari ini bersyukur. Al-imanu nisfani, fanisbu syukri, wanisbu sabri. Iman itu 50-50. 50%, 50%. Yang 50% syukur, yang 50% sabar. Jadi kalau ibu, bapak, adik-adik semua bisa syukur 50%, sabar 50%. Kita mukmin sejati dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini dikasih anugerah, dipakai maksiat. Ramadan kemarin banyak orang buka puasa, anak yatim, fakir miskin, tapi para pejabat memberikan racun pada anak-anak. Saya katakan racun sebab anak-anak buka puasa pakai uang korupsi. Itu kan racun yang diberikan. Itu tidak syukur. Syukur itu kita cari rezeki dengan cara yang halal. Kita doa, kita bekerja keras. Sesudah dapat kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermalas-malas tidak kerja keras juga tidak benar. Jadi maaf adik-adik, perwira-perwira muda, kalau ada kiai berkata begini, hidup nggak usah kaya-kaya amat. Itu kiai undang kemari sekali aja, nggak usah 2 kali. Ngajak melarat saja itu. Orang Islam harus kaya sekaya-kayanya. Asalkan kekayaannya lillah wa fillah. Untuk Allah dan di jalan Allah. Umat Islam harus punya jabatan. Jadi jenderal besar semuanya. Tapi jabatan jenderal untuk membela bangsa negara Pancasila tercinta. Ibu-ibu harus cantik secantik-cantiknya kayak Maria Carey. Maria Carey. Pan ada lagu Falling Love, jatuh cinta. Ada kan lagunya kan? Ibu boleh cantik secantik-cantiknya. Tapi jangan kibir, jangan sombong dengan kecantikan. Kaya, ibu pakai perhiasan, pakainya. Jangan sombong. Jangan kalau ngaji di Kostar pakai gelang keroncong, nanya, Ustadz nanya, Ustadz. Begitu. Jangan begitu. Jadi kita minta kepada Allah dengan husnuzan. Sesudah Allah berikan, kita keluarkan anugerah itu buat kebaikan umat, kemaslahatan bangsa, membangun masyarakat berada berkeadilan, yang punya qanun, punya peradaban sejati, membangun anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Bukan jadi anak-anak yang tawuran kayak sekarang ini. Bapak tahu, saya pendidik. Kalau saya ditanya Pak Anwar kenapa anak-anak tawuran, itu dan bapaknya pasti tukang tawuran itu. Pasti itu. Kalau ibu bapaknya tidak tawuran, mungkin pemimpin bangsanya pada tawuran. Dicontohlah oleh anak-anak kita. Jadi sesudah doa kita panjatkan, urusannya urusan Allah. Dikabulkan, kabulkanlah sekarang. Tidak dikabulkan, Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di ayat lain Ustaz, kalau salah tolong tegur saya Pak Kiai. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku. Astajib, akan kukabulkan. Akan itu bisa hari ini. Bisa besok. Bisa lusa. Bisa tahun buka. Bisa di akhirat. Tetapi Allah, I will to guarantee. Aku jamin kata Allah. Kukabulkan. Jangan tanya kapan dikabulkannya. Tapi tidak ada doa tertolak di sisi Allah. Sepanjang dipanjatkan dengan ikhlas. Apalagi kalau bapak-bapak bisa bangun tengah malam. Salat tahajud sekitar 2 rakaat witir 1. Nggak usah banyak-banyak. Tapi tiap malam lakukan. Waktu sujud terakhir. Kita panjatkan segala permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, hamba kotor. Engkau maha bersih. Hamba kecil di hadapan kebesaranmu. Hamba akan minta sesuatu kepada engkau ya Allah. Kabulkan pada saat yang paling tepat ya Allah. Tapi kalau sudah berburuk sangka sebelumnya, la salam wala kalam, doa tidak punya makna apa-apa. Sesuatu yang diawali dengan buruk sangka mempersempit dada dalam hidup. Ibu coba buruk sangka sama tetangga. Sesak dada ibu tuh. Bapak-bapak buruk sangka kepada pimpinan. Sesak dada kita. Tapi husnuzon, lapang dada kita.
besar dada kita, nikmat kehidupan. Itu sebabnya Allah mengajarkan iyyakum az-zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhi buruk sangka pada siapapun. Buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan. Damai Indonesia tuh. Subhanallah, Maha Suci Allah, ternyata bukan urusan yang sangat mudah untuk mencapai derajat yang disematkan sendiri oleh Allah, yaitu derajat muttaqin. Pada lembar-lembar awal Al-Quran, Allah pun menegaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita dituntut untuk meyakini sesuatu yang tidak kelihatan, termasuk pemenuhan harapan kita di akhirat nanti. Disinilah dibutuhkan manusia-manusia yang sadar bahwa dalam kesedihannya dia pun bersabar, dalam kebahagiaannya dia pun bersabar. Itulah yang akan kita tadabbur tentunya pada segmen berikutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum